Di sini saya akan membahas apa itu SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembang untuk mendesain serta membangun perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Tujuan SDLC sendiri adalah meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan ke depan agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan dan produksi dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Haji Pamungkas, NIM 232410102073, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi prototype. Prototyping adalah bagian dari produk yang mengekspresikan logika maupun fisik antarmuka eksternal yang ditampilkan. Konsumen potensial menggunakan prototype dan menyediakan masukan untuk tim pengembang sebelum pengembangan skala besar dimulai. Nah, itu yang dimaksud prototype adalah salah satu metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal. Metode ini menyajikan gambaran lengkap dari suatu sistem perangkat lunak, terdiri atas model kertas, model kerja, dan programnya. Selanjutnya, prototyping perangkat lunak, yaitu salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih mudah. Nah, itulah penjelasan saya tentang metodologi prototyping. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeftan Hala Putra dengan NIM 232410102093 dari Teknologi Informasi dari kelompok 5 Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode tahapan prototype. Tahap pertama, analisis kebutuhan. Requirement Gathering and Analysis atau analisis kebutuhan merupakan kapan pertama dari pembentukan perangkat lunak oleh tim pengembang. Tahap kedua, desain cepat. Quick design atau desain cepat merupakan tahapan kedua dari pembuatan desain sederhana sebagai langkah dasar pemberian gambaran singkat terkait sistem yang akan dibuat. Tahap ketiga, membangun prototype. Langkah selanjutnya di dalam metode prototype yaitu pembangunan prototype yang sebenarnya. Langkah ini dikerjakan oleh tim programmer untuk membuat program atau aplikasi atau perangkat lunak yang diinginkan. Tahap keempat, evaluasi pengguna awal. User evaluation atau evaluasi pengguna awal dibutuhkan untuk mengetahui bentuk prototipe yang bisa dipresentasikan kepada klien dengan tujuan mengevaluasi sistem yang sudah dibuat. Tahap 5, memperbaiki prototipe. Tahap 5 memperbaiki prototipe. Refining prototype atau memperbaiki tahapan pembuatan prototipe ini dikerjakan oleh tim programmer yang sebelumnya harus melewati tahapan keempat terlebih dahulu, yaitu tidak adanya catatan atau revisi dari klien. Tahap keenam, implementasi dan pemeliharaan. Langkah selanjutnya di dalam metode prototype yaitu pembangunan prototype yang sebenarnya. Langkah ini dikerjakan oleh tim programmer untuk membuat program atau aplikasi atau perangkat lunak yang diinginkan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ivan Raffi Gunawan, saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi kelas B, kelas pengantar rekayasa perangkat lunak dengan NIM 232410102006. Kelebihan prototype yang pertama, sistem prototype akan membuat pengguna terlibat langsung di dalam proses analisa maupun desain. Yang kedua, pencarian identifikasi fungsionalitas dan penyelesaian masalah menjadi lebih mudah dipahami. Prototype dapat digunakan untuk memperjelas SDLC. Lalu yang keempat, prototype dapat memberikan gambaran nyata pada klien sehingga mampu memahami atau mengamankan segala kebutuhan secara nyata, bukan secara abstrak saja. Lalu yang kelima, feedback antara pengguna dapat memudahkan dalam pencarian solusi yang lebih baik. Dan yang terakhir, sistem kerja yang mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Syabana dengan NIM 232410102036. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari metode pengembangan
perangkat lunak dengan cara prototype. Jadi yang pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Yang kemudian biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, pengembang kadang-kadang membuat kompromi dan implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Klien terkadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak yang secara keseluruhan juga masih belum memenuhi standar kualitas yang sesuai, sehingga hal ini juga kualitas perangkat lunak belum memikirkan sebuah perangkat lunak memiliki kemampuan untuk pemeliharaan dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya pengembang ingin cepat-cepat menyelesaikan sebuah proyek, sehingga dalam menggunakan algoritma dalam menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Perkenalkan, nama saya Cesar dengan NIM 232410102053. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan penelitian di jurnal internasional dengan metode prototyping. Penelitian jurnal internasional seringkali mencakup berbagai metode penelitian, termasuk metode prototyping. Metode prototyping digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti rekayasa perangkat lunak, desain produk, dan bidang lainnya. Dalam konteks penelitian jurnal internasional, penelitian yang menggunakan metode prototyping dapat menghasilkan publikasi tentang pengembangan, implementasi, atau evaluasi prototipe sistem atau produk. Penelitian jurnal internasional dapat menjadi wadah penting untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam penggunaan metode prototyping dalam penelitian dan pengembangan. Perkenalkan, nama saya Jefta Nala Putra dengan NIM 232410102093 dari Teknologi Informasi dari kelompok 5 tugas rekayasa perangkat lunak. Kali ini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dari presentasi hasil kerja kelompok kami. Kesimpulannya adalah SDLC atau System Development Life Cycle adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembang untuk mendesain serta membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Prototyping bagian dari produk yang mengekspresikan logika maupun fisik antarmuka produk yang mengekspresikan logika maupun fisik antarmuka eksternal yang ditampilkan. Prototype juga memiliki metode antara lain analisis kebutuhan, desain cepat, membangun prototype, evaluasi penggunaan awal, memperbaiki prototype dan implementasi, serta pemeliharaan. Prototype juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dipertimbangkan sebelum diterapkan prototype. Hubungan penelitian jurnal internasional dapat menjadi wadah penting untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam penggunaan metode prototyping dalam penelitian dan pengembangan. Sekian dari saya.